pedagang itu memang salah gitu kan, dia berjualan di trotoar gitu kan, tapi cara penyelesaiannya gitu yang menurut gue itu adalah pelanggaran hak asasi manusia, karena dagangannya kan diacak-acak. Kalau Pak Mahfud bilang tidak ada pelanggaran HAM di periode Pak Jokowi itu gitu kan, itu kalau menurut gue keterangan yang palsu gitu kan. Halo bro, kembali lagi bersama gua Bos Siwai di channel Dongeng Politik ini. Biasa pulang ojek, habis asar gitu kan, gua bikin video biasa. Gua sekarang ingin ngebahas masalah hak asasi manusia gitu kan, karena ini menyangkut gua, menyangkut lo gitu kan, menyangkut saudara-saudara lo gitu. Kemarin gua denger Pak Mahfud bilang katanya di era Pak Jokowi ini tidak ada namanya pelanggaran hak asasi manusia gitu kan. Nah, mungkin ucapan itu bagi orang-orang yang pro pemerintah atau orang-orang yang ada di pemerintahan itu sendiri, ucapan itu sangat hebat gitu kan. Ucapan itu sangat membuat orang-orang pemerintahan itu bangga gitu loh dengan ucapan Pak Mahfud MD itu. Tapi bagi orang-orang yang merasa dilanggar hak asasi manusianya gitu kan, bagi orang-orang yang belum mendapat keadilan soal hak asasi manusianya atau haknya dilanggar gitu kan, itu sungguh membuat orang-orang itu sedih gitu kan. Kan sekarang kita melihat gitu bro ya, iya kan, banyak sekali pelanggaran hak asasi manusia gitu kan. Ini gue bicara dengan sudut pandang gue gitu kan, dengan sudut pandang apa yang gue lihat di TV, di media sosial, ya kan, di daerah-daerah yang diekspos oleh masyarakat melalui sosial media gitu kan. Karena kan sekarang banyak sekali, ya kan, di pelosok-pelosok yang tidak terekspos oleh media gitu kan soal pelanggaran hak asasi manusia ini gitu kan. Karena pelanggaran hak asasi manusia itu bukan hanya ada penganiayaan yang dilakukan oleh aparat gitu kan atau dari pemerintah, bukan hanya itu gitu. Pelanggaran hak asasi manusia itu adalah salah satunya diskriminasi hukum, iya kan, ketimpangan hukum atau istilahnya hukum berat sebelah. Itu udah pelanggaran hak asasi manusia gitu. Contoh aja soal penistaan agama gitu kan. Penistaan agama yang dilakukan oleh ibu-ibu itu kemarin gitu kan. Itu kan belum ada orang mau gitu kan, ini diproses secara hukum gitu kan, karena ada penistaan agama di situ. Tapi gue lihat nggak ada prosesnya kan gitu. Terus itu kan bener-bener diskriminasi hukum gitu kan, kenapa nggak diproses kan gitu. Orang-orang bertanya kan soal itu gitu. Jadi di situ terjadi pelanggaran hak asasi manusia karena ada diskriminasi hukum. Apa karena ibu-ibu itu pro terhadap pemerintah kan gitu, iya kan, sehingga tidak mendapat tidak dapat diadili kan gitu. Terus banyak sekali sebenarnya pelanggaran hak asasi manusia ini. Contoh yang salah tangkap, iya kan, lu ingat ya kemarin di TV tuh rame kan masalah anak muda salah tangkap, dia udah dihajar habis-habisan gitu kan, babak belur gitu kan, ternyata salah tangkap gitu kan. Sekarang prosesnya apa? Nggak tahu. Itu jelas-jelas adalah pelanggaran HAM di situ gitu kan. Terus hanya soal tukang bakso, ya kan, yang di HI kemarin tuh, di Harapan Indah, yang ditabrak gitu kan. Itu jelas-jelas pelanggaran HAM di situ, iya kan. Terus orang mau berkumpul, iya kan, berserikat, menyampaikan aspirasinya gitu kan, menyampaikan kritiknya, lalu dihalangi, itu sudah melanggar hak asasi manusia gitu. Jadi ada banyak sekali model soal kemarin kan di Wamena, berapa orang tuh yang meninggal dunia gitu kan. Itu memang bukan bentrok antara warga dengan pemerintah gitu kan, atau aparat gitu kan, misalnya kepolisian gitu kan. Memang
Tapi itu disebut melanggar hak asasi manusia kalau pemerintah tidak mengusut itu, gitu, mengusut tuntas, ya kan? Itu disebut pelanggaran HAM, gitu. Contoh kasus meninggalnya petugas KPPS tuh yang mencapai 500 lebih, gitu kan? Itu juga disebut pelanggaran hak asasi manusia kalau tidak ada upaya dari pemerintah untuk mencari tahu sebab-sebab kematiannya. Itu disebut pelanggaran HAM, gitu. Jadi pelanggaran HAM itu bukan hanya pemerintah bentrok melakukan penganiayaan terhadap masyarakat, bukan hanya itu, gitu. Kalau ada tindakan ketimpangan hukum, iya kan, itu disebut pelanggaran HAM, gitu. Gua sebenarnya banyak sekali, gitu kan, yang pengen gua bicarakan tentang pelanggaran HAM ini, gitu kan, yang gua lihat, gitu kan. Itu di kita tuh sebenarnya banyak sekali, mulai dari kemarin tuh yang demo, gitu kan, berapa orang tuh yang meninggal, gitu kan. Itu kalau tidak diproses, ya kan, itu disebut pelanggaran HAM, gitu. Kenapa gua bicara begini, bro? Karena ini menyangkut paut kita, gitu kan, menyangkut paut lu semua, ya kan, menyangkut saudara-saudara lu, gitu kan. Karena hak kita itu memang perlu dilindungi, gitu kan, sebagai manusia, dan tugas melindungi masyarakat itu adalah pemerintah, gitu. Makanya gue kadang suka bingung, gitu kan, pemerintah gimana, kan dia ditugaskan untuk melindungi rakyatnya, kan, gitu kan. Tapi sedikit-sedikit kalau ada masalah kecil, gitu kan, lu sering lihat kan rakyat main pukul, gitu kan, istilahnya kan. Itu kan udah pelanggaran HAM sebenarnya, gitu. Bagi kalau nyangkut banget orang miskin, gitu kan, udah pasti itu tertindas habis-habisan, gitu kan. Misalnya masalah penggusuran, iya kan, iya itu mungkin memang benar dia berdiri bangunannya di tanah negara, gitu kan. Tapi kan dia itu kan butuh modal untuk membangun itu, lalu digusur begitu saja, ya kan. Itu yang paling menjadikan itu kalau bagi gua adalah penggusuran pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Satpol PP, gitu kan. Memang kan pedagang itu memang salah, gitu kan, dia berjualan di trotoar, gitu kan. Tapi cara penyelesaiannya, gitu, yang menurut gue itu adalah pelanggaran hak asasi manusia. Karena dagangannya kan diacak-acak, iya kan, ada yang dibuang-buangin, dia nggak mikir, gitu loh. Padahal dia orang itu dagang, iya kan, modalnya bahkan ada yang boleh minjem, modalnya bahkan ada yang boleh ngumpulin, gitu kan, berapa bulan dia ngumpulin modalnya tuh, lalu dia jualan, lalu jualannya diacak-acak. Itu kan kita kan nggak pernah tahu kan penyelesaiannya gimana. Itu dagangan mereka yang udah diacak-acak itu diganti nggak tuh sama pemerintah, gitu kan. Itu di situ soalnya, bro. Jadi kalau menurut gua, kalau Pak Mahfud bilang tidak ada pelanggaran HAM di periode Pak Jokowi itu, gitu kan, itu kalau menurut gua keterangan yang palsu, gitu kan. Ya sebut aja keterangan palsu, gitu kan, karena faktanya kan memang banyak pelanggaran hak asasi manusia ini, kan, gitu. Oke, bro, gue sebenarnya nggak mau panjang, gitu kan, ngomong kan, karena ini udah mau maghrib juga, gitu kan. Pokoknya kita harus terus, ya kan, berpikir politis, gitu kan, berpikir politik tentang mau dibawa kemana, gitu kan, ke depan negara ini, gitu kan, kalau terus-terusan ada manipulasi berita dari pemerintah, gitu kan. Itu, bro, hanya itu yang ingin gue sampaikan. Sebelumnya kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan, dah.